beranjak pada bentuk polar bilangan kompleks, kita harus tahu dulu apa itu bilangan kompleks. Nah, bilangan kompleks merupakan bilangan yang dinotasikan oleh Z sama dengan A ditambah BI. Dengan A dan B anggota bilangan real, sedangkan I adalah satuan imajiner yang didefinisikan oleh I sama dengan akar negatif 1. A disebut sebagai bagian real dari Z yang dinotasikan dengan re Z, dan B disebut bagian imajiner dari Z dengan notasi im Z. Nah, setelah kita tahu apa itu bilangan kompleks, di bilangan kompleks juga ada bidang kompleks. Bidang kompleks adalah bidang yang dibentuk oleh dua sumbu yang memuat bilangan kompleks Z sama dengan A ditambah BI dengan titik A, B. Nah, contoh dari bidang kompleks ini ada di gambar ini. Kemudian contohnya ini kan dengan titik A, B. Belum. Nah, di sini contohnya ini ada, sebentar mau anonet. Nah, ini contohnya. Jadi ada bilangan kompleks Z sama dengan negatif 4 ditambah 2I. Nah, titiknya itu sama dengan min 4,2. Kemudian bilangan kompleks Z sama dengan A ditambah BI di titik A, B menghasilkan koordinat rektangular. Maka Z sama dengan A ditambah BI disebut sebagai bentuk rektangular dari Z. Bilangan kompleks Z juga bisa dinyatakan dalam bentuk polar. Next. Nah, untuk bisa menyatakan bilangan kompleks dalam bentuk polar, kita harus mengetahui dulu apa itu modulus dan argumen dari bilangan kompleks yang akan dijelaskan pada definisi 11.2. Nah, Z sama dengan A ditambah BI adalah bilangan kompleks dengan A sama dengan BZ dan B sama dengan imajiner Z. Nah, jadikan R, theta sebagai representasi polar dari titik dengan koordinat rektangular A, B tadi, di mana R lebih besar sama dengan 0. Nah, hubungan dari bilangan kompleks dengan representasi polar itu sama dengan seperti ini. Yang pertama, modulus dari Z itu didefinisikan oleh mutlak Z itu sama dengan R pada representasi polar, di mana R itu kan jarak dari 0 ke titik. Nah, misalkan ini contohnya, kayak titiknya di sini, terus ini, maaf, jelek, ada garis ini nanti R-nya di sini, itu sama dengan modulus dari Z, di mana rumus R itu sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Kemudian sudut theta itu sama dengan argumen dari Z, di mana argumen Z adalah himpunan dari semua argumen dari Z yang dinotasikan dengan arg Z. Ini awalannya huruf kecil. Kemudian jika Z tidak sama dengan 0 dan theta lebih dari negatif pi dan kurang dari sama dengan pi, maka theta adalah argumen prinsip dari Z yang ditulis theta sama dengan arg Z. Ini hanya awalannya huruf besar. Arg Z ini adalah nilai utama dari argumen Z. Nah, untuk bedanya arg Z dengan argumen prinsip Z ini akan lebih enak dijelaskan pada slide berikutnya. Kemudian untuk mencari theta, kita bisa menggunakan tan theta sama dengan imajiner Z per Z atau sama dengan B per A. Selanjutnya. Kemudian contoh 11.7.1. Soalnya, temukan re Z, im Z, modulus Z, arg Z, dan argumen prinsip dari bilangan kompleks Z sama dengan akar 3 dikurangi I. Dengan syarat theta lebih dari negatif pi kurang dari sama dengan pi. Nah, dijawab Z sama dengan akar 3 min 1 negatif
akar 3 dikurangi 1 dikurangi I itu diubah ke dalam bentuk umum bilangan kompleks. Nah, bentuk umumnya tadi kan A ditambah BI. Seperti ini kan. Nah, setelah itu, setelah diubah menjadi hasilnya Z sama dengan akar 3 ditambah negatif 1I. Nah, setelah kita ubah seperti ini akan memudahkan kita untuk menentukan mana real Z-nya dan mana imajiner Z-nya. Nah, yang pertama real Z-nya sama dengan akar 3, kemudian imajiner Z-nya sama dengan negatif 1. Kemudian untuk menjawab soal yang berikutnya, kita perlu menentukan representasi polar R, theta dengan R lebih besar sama dengan 0 untuk titik P akar 3, negatif 1. Nah, ini di gambar ini representasinya. Gambar ini. Kemudian kita perlu mencari R-nya. Di mana rumus R tadi kan R kuadrat sama dengan A, ini A-nya kan tadi, ditambah A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, setelah kita hitung, R kuadrat itu sama dengan 4. Berarti maka R-nya itu sama dengan 2. Nah, tadi kan, mohon maaf, sekarang kita kan sudah mengetahui R-nya itu sama dengan 2. Nah, R itu sama dengan modulus Z kan, berarti modulus Z itu sama dengan 2. Kemudian untuk yang selanjutnya, karena R lebih besar dari 0 dan P berada di kuadran 4, ini di gambar bisa dilihat bahwa titiknya ini ada di kuadran 4. Nah, maka theta adalah sudut di kuadran 4. Nah, kemudian kita cari tetanya tadi menggunakan rumus tan theta sama dengan B per A kan. B-nya tadi diketahui sama dengan negatif 1, kemudian A-nya tadi diketahui sama dengan akar 3. Ini. Karena tan theta sama dengan negatif 1 per akar 3, maka theta sama dengan negatif pi per 6 ditambah 2πk untuk K anggota bilangan bulat. Nah, karena sudah diketahui bahwa theta adalah negatif pi per 6 ditambah 2πk untuk K anggota bilangan bulat, maka kita bisa menjawab bahwa argumen dari Z-nya itu sama dengan negatif pi per 6 plus 2πk untuk K anggota bilangan bulat. Nah, untuk selanjutnya, untuk mencari argumen prinsip dari Z, tadi kan dijelaskan bahwa argumen prinsip dari Z itu adalah sudut utama, theta utama. Nah, theta utamanya ini kan negatif pi per 6. Maka bisa langsung ditulis bahwa argumen prinsip dari Z-nya itu sama dengan negatif pi per 6. Seperti itu presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu teorema 11.14, di mana pada teorema tersebut kita misalkan Z dan W merupakan bilangan kompleks dengan ketentuan modulus Z adalah jarak dari Z ke 0 di bidang kompleks, sedangkan yang kedua yaitu modulus Z kurang dari sama dengan 0 dan modulus Z sama dengan 0 jika dan hanya jika Z memiliki nilai 0. Yang ketiga yaitu modulus Z sama dengan akar real Z kuadrat ditambah imajiner Z kuadrat. Yang keempat, kita bisa menggunakan aturan perkalian modulus ZW sama dengan modulus Z dikali modulus W. Selanjutnya yaitu kita bisa menggunakan aturan pangkat dengan modulus Z pangkat N sama dengan modulus Z dipangkatkan N untuk N merupakan himpunan bilangan asli. Yang terakhir yaitu kita bisa menggunakan aturan pembagian dengan modulus Z per W sama dengan modulus Z dibagi modulus W dengan syarat W tidak boleh sama dengan 0. Selanjutnya. Untuk membuktikan tiga sifat pertama pada teorema 11.14, pertama kita misalkan Z sama dengan A plus A ditambah BI untuk menentukan Z. Kita cari representasi kutub R, theta dengan R
lebih dari sama dengan 0 untuk titik A, B. Kita ketahui bahwa R kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, maka nilai R merupakan plus minus dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Dengan syarat R lebih dari sama dengan 0. Maka nilai R sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Dengan artian Z juga bernilai A kuadrat ditambah B kuadrat. Dengan menggunakan rumus jarak, kita menemukan jarak dari 0,0 ke A, B juga A kuadrat ditambah B kuadrat untuk membangun properti pertama. Selanjutnya untuk membangun properti kedua, kita perhatikan bahwa modul Z adalah jarak dengan Z lebih dari 0. Lebih lagi, Z sama dengan 0 jika dan hanya jika jarak dari Z itu bernilai 0. Dan yang terakhir terjadi jika dan hanya jika Z sama dengan 0. Selanjutnya untuk properti ketiga, kita perhatikan bahwa A sama dengan real Z dan B sama dengan imajiner Z. Dengan rumus Z sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, maka Z sama dengan real Z kuadrat ditambah imajiner Z kuadrat. Untuk membuktikan aturan perkalian, kita misalkan Z sama dengan A ditambah BI dan W sama dengan C ditambah DI. Untuk bilangan real A, B, C, dan juga D. Kemudian kita memiliki persamaan ZW sama dengan A ditambah BI dikali C ditambah DI. Selanjutnya, kita mulai mengoperasikan persamaan berikut, yaitu dengan mengalihkan ini dengan ini, dan ini dengan ini. Kita ketahui bahwa A dikali C itu kan akan menghasilkan AC ditambah A kali DI ditambah ini kali ini C BI ditambah DI kali BI kali DI. Selanjutnya, karena di sini ini sama-sama memiliki komponen I, maka kita faktorkan menjadi AC ditambah, kita faktorkan menjadi I kali AD tambah ini tambah, di sini kan I-nya itu ada 2, berarti kan bisa kita tuliskan I kuadrat dikali kali B D. Selanjutnya, kan pada penjelasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa bilangan imajiner I itu kan dinotasikan sebagai I sama dengan akar min 1. Berarti dapat kita operasikan pada persamaan berikut menjadi AC ditambah I AD ditambah I. Nah, karena imajiner itu kan dinotasikan sebagai akar min 1. Berarti kan akar min 1 kuadrat itu nilainya sama dengan min 1. Berarti min 1 dikali BD.
Sehingga bisa kita faktorkan, bisa kita kelompokkan itu menjadi AC dikurangi BD ditambah AD tambah BC dikalikan I. Seperti yang tercantum pada slide berikut. Selanjutnya kita akan membuktikan bahwa modulus ZW itu kan persamaannya berarti akar AC dikurangi BD kuadrat ditambah AD ditambah BC kuadrat. Selanjutnya kita mulai menjabarkan persamaan tersebut sehingga menghasilkan akar A kuadrat C kuadrat ditambah dikurangi 2ABCD ditambah B kuadrat D kuadrat ditambah A kuadrat D kuadrat ditambah 2ABCD ditambah B kuadrat C kuadrat. Selanjutnya karena ini memiliki ini maka dicoret, sehingga kita mulai mengatur ulang istilah persamaan tersebut menjadi akar A kuadrat C kuadrat ditambah A kuadrat D kuadrat ditambah B kuadrat C kuadrat ditambah B kuadrat D kuadrat. Selanjutnya kita mulai memfaktorkan persamaan tersebut. Pada persamaan tersebut kan sama-sama memiliki nilai A, maka kita faktorkan menjadi akar A kuadrat dikali C kuadrat ditambah D kuadrat, dan untuk nilai yang ini kan sama-sama memiliki nilai yang B, sehingga kita faktorkan menjadi B kuadrat dikali C kuadrat ditambah D kuadrat. Selanjutnya kita mulai memfaktorkan persamaan tersebut menjadi akar A kuadrat ditambah B kuadrat dikali C kuadrat ditambah D kuadrat. Kita bisa menggunakan aturan perkalian untuk akar sehingga menghasilkan akar A kuadrat ditambah B kuadrat dikali akar C kuadrat ditambah D kuadrat. Sehingga kita bisa membuktikan bahwa modulus ZW sama dengan modulus Z dikali modulus W sesuai dengan definisi dari modulus Z dan modulus W. Selanjutnya yaitu PN dinyatakan sebagai modulus Z pangkat N sama dengan modulus Z dipangkatkan N. Lalu kita bisa mengambil P1 merupakan benar karena modulus Z pangkat 1 sama dengan modulus Z sama dengan modulus Z dipangkatkan 1. Selanjutnya kita bisa mengasumsikan PK itu juga benar dengan modulus Z pangkat K sama dengan modulus Z dipangkatkan K untuk setiap K lebih dari 1. Selanjutnya kita akan membuktikan PK plus 1 benar dengan modulus Z pangkat K plus 1 sama dengan modulus Z dipangkatkan K plus 1. Menggunakan induksi matematika dengan pembuktian sebagai berikut. Modulus Z pangkat K plus 1, kita bisa menggunakan sifat eksponen sehingga menghasilkan modulus Z pangkat K dikali Z. Selanjutnya kita bisa menggunakan aturan perkalian seperti yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya dan menghasilkan modulus Z pangkat K dikali modulus Z. Untuk cara berikutnya kita bisa menggunakan hipotesis induksi yang menghasilkan modulus Z pangkat K dikali modulus Z sehingga bisa menghasilkan hasil akhir yaitu modulus Z pangkat K ditambah 1 yaitu menggunakan sifat eksponen. Dari aturan hasil bagi juga dapat dibuat dengan aturan perkalian. Dengan mengasumsikan W tidak boleh sama dengan 0, maka kita memperoleh modulus Z per W sama dengan modulus Z dikali 1 per W. Dan selanjutnya kita bisa menggunakan aturan perkalian yang menghasilkan modulus Z dikali modulus 1 per W. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Selanjutnya, teorema 11.15. Teorema 11.15, properti argumen Z merupakan anggota bilangan kompleks. Yang pertama, jika real Z tidak sama dengan 0 dan theta anggota argumen Z, maka tan theta sama dengan imajiner Z dibagi real Z. Yang kedua, jika real Z sama dengan 0 dan imajiner Z lebih dari 0, maka argumen Z sama dengan Pi per 2 ditambah 2 pi K dengan K anggota bilangan bulat. Yang ketiga, jika real Z sama dengan 0 dan imajiner Z kurang dari 0, maka argumen Z sama dengan negatif Pi per 2 ditambah 2 pi K dengan K anggota bilangan bulat. Yang keempat, jika real Z sama dengan im Z sama dengan 0, maka Z sama dengan 0. Dan argumen Z sama dengan negatif tak hingga, koma tak hingga. Untuk bukti teorema 11.15, kita misalkan Z sama dengan A ditambah BI. Menurut definisi, A sama dengan real Z dan B sama dengan imajiner Z. Ditulis A, B sama dengan real Z, imajiner Z. Dari bagian 11.4 kita tahu bahwa jika R, theta adalah representasi polar dari real Z, imajiner Z, maka tan theta sama dengan imajiner Z dibagi imajiner Z per real Z. Asalkan real Z tidak sama dengan 0. Jika real Z sama dengan 0 dan imajiner Z lebih dari 0, maka Z terletak pada sumbu imajiner positif. Karena kita ambil R lebih dari 0. Kita memiliki theta koterminal dengan Pi per 2. Jika real Z sama dengan 0 dan imajiner Z kurang dari 0, maka Z terletak pada sumbu imajiner negatif, dan argumen yang sama menunjukkan adalah koterminal dengan negatif Pi per 2. Kita tahu dari teorema 11.7 bahwa A sama dengan R cos theta dan B sama dengan R sin theta. Kita substitusi A dan B pada Z sama dengan A plus BI. Menjadi Z sama dengan R cos theta ditambah R sin theta I. Karena kedua-duanya ada R, kita faktorkan menjadi R dikali cos theta. Kita keluarkan R-nya ya. Bukan difaktorkan. Kita keluarkan R-nya menjadi R dikali cos theta ditambah I dikali sin theta. Dari pernyataan ini, cos theta ditambah I sin theta bisa kita singkat menjadi cis theta. Sehingga kita dapat menulis Z sama dengan R cis theta. Karena R sama dengan modulus Z dan theta anggota argumen Z, kita peroleh definisi 11.3. Definisi 11.3 yaitu bentuk polar dari bilangan kompleks. Misalkan, Z adalah bilangan kompleks dari argumen Z. Pernyataan modulus Z cis theta sama dengan modulus Z dikali cos theta ditambah I sin theta disebut sebagai bentuk polar untuk Z. Contoh 11.7.2. Tentukan bentuk rektangular dari bilangan kompleks berikut. Temukan real Z dan imajiner Z. Dari definisi 11.3, diketahui Z sama dengan 4 cis dikali 2 pi per 3. Dari definisi 11.3 di atas, kita akan tahu bahwa modulus Z
dikali cis theta sama dengan modulus Z dikali cos theta ditambah I sin theta. Jadi, kita dapat memasukkan Z sama dengan 4 cis 2 pi per 3 sama dengan 4 dikali cos 2 pi per 3 ditambah I sin 2 pi per 3. Setelah disederhanakan, kita dapat Z sama dengan negatif 2 ditambah 2i akar 3. Kita tahu bahwa Z sama dengan Z itu kan A ditambah BI. Sehingga A kan itu real Z. Jadi real Z-nya itu sama dengan min 2 dan B kan imajiner Z. Jadi imajiner Z-nya sama dengan 2 akar 3. Bagaimana cara mencarinya sehingga beroleh min 2 plus 2i akar 3? Min 2-nya dari mana? Cos 2pi per 3. Cos 2 per 3 itu berapa? Cos 2 per 3 itu kan min setengah. Oke, dari situ ya. Terus, Jadi dari fungsi trigonometri bisa diubah jadi seperti koordinat polar dulu ya, dengan koordinat kartesius. Ini juga bisa juga ya. Polarnya anggap yang itu, maka kosin itu kartesiusnya ya min 2 plus 2i akar 3. Oke, lanjut ya. Hampir sama sebenarnya. Baik, selanjutnya teorema 11.16. Perkalian, perpangkatan, dan hasil bagi bilangan kompleks dalam bentuk polar. Yang pertama, aturan perkalian, yaitu ZW sama dengan modulus Z dikali modulus W cis alfa ditambah beta. Lalu aturan pangkat atau teorema de Moivre itu sama dengan Z pangkat N sama dengan modulus Z pangkat N cis M theta untuk setiap bilangan asli N. Lalu yang terakhir aturan hasil bagi, yaitu Z teorema de Moivre bacanya. De Moivre. Dan selanjutnya aturan hasil bagi Z per W sama dengan modulus Z per modulus W cis alfa dikurangi beta asalkan modulus W tidak sama dengan 0. Lalu berikut adalah bukti dari teorema 11.16. Kita misalkan Z dan W adalah bilangan kompleks dengan bentuk polar Z sama dengan modulus Z cis alfa dan W sama dengan modulus W cis beta. Kita mulai dengan aturan perkalian terlebih dahulu. ZW sama dengan modulus Z cis alfa dikali modulus W cis beta. Suaranya kecil. Apa sudah terdengar? Sudah. Selanjutnya, modulus Z dikali modulus W, kan kita ketahui tadi cis itu adalah cos theta plus I sin theta. Jadi cis alfa itu cos alfa ditambah I sin alfa dikali cos beta ditambah I sin beta. Lalu kita fokus pada kuantitas dalam kurung yang sisi kanan, yaitu yang ini. Cos alfa ditambah I sin alfa dikali cos beta ditambah I sin beta sama dengan kita kalikan, yaitu menjadi cos alfa cos beta ditambah I cos alfa sin beta ditambah I sin alfa cos beta ditambah I kuadrat sin alfa sin beta. Lalu kita susun ulang menjadi cos alfa cos beta ditambah untuk I kuadrat kita substitusikan di sini menjadi cos alfa cos beta dikurangi sin alfa sin beta ditambah I sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Selanjutnya berdasarkan jumlah identitas trigonometri, cos alfa cos beta dikurangi sin alfa sin beta itu kan sama dengan cos alfa ditambah beta ditambah sin alfa ditambah beta. Lalu menghasilkan cis alfa ditambah beta berdasarkan definisi cis.
Selanjutnya, aturan pangkat. Z pangkat K plus 1 sama dengan Z pangkat K dikali Z berdasarkan sifat eksponen. Selanjutnya, modulus Z pangkat K cis K theta. Mengapa kok di sini menjadi modulus Z pangkat K cis K theta? Diketahui pada slide sebelumnya bahwa Z pangkat N itu sama dengan modulus Z pangkat N cis N theta. Jadi di sini menjadi modulus Z pangkat K cis K theta dikali modulus Z cis theta berdasarkan hipotesis induksi. Lalu modulus Z pangkat K dikali modulus Z cis K theta ditambah theta berdasarkan aturan perkalian. Lalu hasil akhirnya yaitu modulus Z K plus 1 cis K tidak ditambah 1 dikali theta. Jadi pada teorema yang disebutkan sebelumnya itu terbukti bahwa Z pangkat K plus 1 itu sama dengan modulus Z pangkat N plus 1 cis N theta. Selanjutnya untuk aturan hasil bagi, Z per W sama dengan modulus Z cis alpha per modulus W cis beta. Sama dengan modulus Z per modulus W cos alpha ditambah I sin alpha per cos beta ditambah I sin beta. Nulisnya benar itu ya. Bagaimana Bapak? Cara nulisnya benar apa salah? Z per W sama dengan dan modulus Z cis alpha per modulus W cis beta ya. Ya. Terus Z per W-nya dikeluarkan. Oke, atasnya jadi cos alpha plus I sin alpha, betul ya. Bawahnya jadi cos. Oke. Selanjutnya, kita kalikan pembilang dan penyebut pada ruas kanan dengan cos beta dikurangi I sin beta, yang merupakan kompleks konjugasi dari cos beta ditambah I sin beta untuk mendapatkan sebagai berikut. Z per W sama dengan modulus Z per modulus W cos alpha ditambah I sin alpha per cos beta ditambah I sin beta dikali cos beta dikurangi I sin beta per cos beta dikurangi I sin beta. Kita misalkan jika pembilangnya adalah N sama dengan cos alpha ditambah I sin alpha dikali cos beta dikurangi I sin beta, lalu kita sederhanakan menjadi sebagai berikut. N sama dengan cos alpha ditambah I sin alpha dikali cos beta dikurangi I sin beta. Kita kalikan menjadi cos alpha cos beta dikurangi I cos alpha sin beta ditambah I sin alpha cos beta dikurangi I kuadrat sin alpha sin beta. Lalu kita susun ulang, itu sama dengan cos alpha cos beta ditambah sin alpha sin beta ditambah kita keluarkan I-nya karena sama-sama memiliki I menjadi I dikali sin alpha cos beta dikurangi cos alpha sin beta. Lalu, berdasarkan selisih identitas trigonometri menjadi cos alpha dikurangi beta ditambah I sin alpha dikurangi beta. Menjadi cis alpha dikurangi beta berdasarkan definisi cis. Setelah itu, setelah mendapatkan persamaan yang ini tadi, kita substitusi pada Z per W sama dengan modulus Z per modulus W cos alpha ditambah I sin alpha per cos beta ditambah I sin beta dikali cos beta dikurangi I sin beta per cos beta dikurangi I sin beta sama dengan modulus Z per modulus W cis alpha dikurangi beta per 1. Kenapa kok per 1? Karena apabila ini nanti dikalikan nanti menghasilkan cos beta kuadrat ditambah sin beta kuadrat. Itu kan berdasarkan identitas trigonometri sama dengan 1. Jadi di sini per 1. Lalu terbukti itu sama dengan bahwa Z per W itu sama dengan modulus Z per modulus W cis alpha dikurangi beta.
Selanjutnya, contoh 11.7.3. Kita misalkan Z sama dengan 2 akar 3 ditambah 2I dan W sama dengan negatif 1 ditambah I akar 3. Temukan hasil dari yang pertama Z dikali W, lalu yang kedua W pangkat 5, yang ketiga Z per W. Nah, yang pertama-tama untuk Z sama dengan 2 akar 3 ditambah 2I, kita mencari modulus Z terlebih dahulu. Tadi kan diketahui modulus Z itu sama dengan akar Z kuadrat Sudah tadi ya di atas ya, akar Ya. real kuadrat ditambah tambah imajiner imajiner kuadrat. Nah, untuk realnya itu di sini 2 akar 3 dan imajinernya yaitu 2. Jadi kita substitusikan yaitu menjadi 2 akar 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan akar 16. Nah, akar dari 16 itu sama dengan 4. Lalu jika theta anggota arc Z, maka tan theta sama dengan im Z per re Z. Nah, im Z-nya itu sama dengan 2 dan re Z-nya itu 2 akar 3. Jadi 2 per 2 akar 3 sama dengan akar 3 per akar 3 atau 1 per 3 akar 3. Karena Z terletak di kuadran 1, mengapa kok di kuadran 1? Karena imajinernya positif dan Z-nya positif, jadi itu terletak di kuadran 1. Dan theta sama dengan pi per 6 ditambah 2 pi k. Untuk K anggota bilangan bulat. Dan Z sama dengan 4 cis pi per 6. Nah, rumus Z tadi itu sama dengan modulus Z cis theta. Lalu untuk W sama dengan negatif 1 ditambah I akar 3, kita mencari modulus W itu sama dengan akar negatif 1 kuadrat ditambah akar 3 kuadrat sama dengan akar 4. Akar 4 itu sama dengan 2. Lalu jika theta anggota arc W, maka tan theta itu sama dengan akar 3 per negatif 1 sama dengan negatif akar 3. Karena W terletak di kuadran 2, mengapa kok di kuadran 2? Karena di sini in Z-nya positif dan re Z-nya negatif itu pada kuadran 2. Dan theta sama dengan tan negatif akar 3 itu sama dengan 2 pi per 3. Dan jadi theta sama dengan 2 pi per 3 ditambah 2 pi k. Untuk K anggota bilangan bulat dan W menjadi sama dengan 2 cis 2 pi per 3. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, dari perhitungan sebelumnya kan kita dapatkan bahwa Z itu sama dengan 4 cis pi per 6 dan W sama dengan 2 cis pi per 3. Nah, dari Z dan W itu kita substitusikan ke ZW sehingga ZW kita dapatkan 4 cis pi per 6 dikalikan 2 cis pi per 3. Karena sama-sama memiliki cis-nya kita keluarkan sehingga menjadi 8 cis pi per 6 ditambah 2 pi per 3. Sama dengan 8 cis 5 pi per 6. Sesuai definisi cis theta tadi kan, cis theta itu sama dengan cos theta ditambah I sin theta. Maka 8 cis 5 pi per 6 ini kita jabarkan menjadi 8 dikali cos 5 pi per 6 ditambah I sin 5 pi per 6. Cos 5 pi per 6 ini kan nilainya setengah akar 3, dan sin 5 pi per 6 ini nilainya setengah. Karena sama-sama memiliki setengah, maka setengahnya kita keluarkan menjadi 8 dikalikan setengah dalam kurung negatif akar 3 ditambah 1. Sehingga kita dapatkan Z dikalikan W sama dengan 4 akar 3 ditambah 4pi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kami bisa menggunakan teorema de Moivre yang menghasilkan W pangkat 5 sama dengan 2 cis kali 2 pi per 3 pangkat 5. Sesuai dengan penjelasan pada slide sebelumnya, bahwa Z pangkat N itu sama dengan Z pangkat N cis N kali theta. Maka akan menghasilkan 2 pangkat 5 dikali cis 5 kali 2 pi per 3. Selanjutnya akan menghasilkan 32
JIS 10 Pi per 3. Karena 10 Pi per 3 itu koterminal dengan 4 Pi per 3, maka kita bisa mendapatkan W pangkat 5 sama dengan 32 cos 4 Pi per 3 ditambah I sin 4 Pi per 3. Seperti yang kita ketahui bahwa nilai cos 4 Pi per 3 itu kan min setengah. Dan nilai sin 4 Pi per 3 itu negatif setengah akar 3. Maka kita substitusikan setengah ditambah negatif akar 3. Nah, selanjutnya yaitu 32 dikali negatif setengah itu kan menghasilkan negatif 16. Ditambah 32 dikali negatif setengah akar 3 itu akan menghasilkan negatif 16 akar 3I. Maka hasil akhirnya yang kita dapat adalah negatif 16 dikurangi 16I akar 3. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk jawaban nomor 3, diketahui Z per W itu sama dengan 4 JIS Pi per 6 dibagi 2 JIS 2 Pi per 3. Nah, ini kan 4 JIS per 2 JIS-nya ini dijadikan 1, maka menjadi 4 per 2 JIS Pi per 6 dikurangi 2 Pi per 3, sama dengan 2 JIS negatif Pi per 6, Pi per 2. Nah, karena Pi per 2 adalah sebuah sudut kuadran, kita dapat melihat bentuk rektangular dengan bergerak dua satuan sumbu real positif. Seperti ini. Silakan ini bergerak dua satuan di sumbu real positif, kemudian memutar Pi per 2 radian searah jarum jam hingga sampai pada titik dua satuan di bawah 0. Jadi nanti kita putar ke sini. Kemudian di sini kan nanti ini I1, 1I, terus yang bawahnya kan 2I. Nah, karena itu setelah kita memutar Pi per 2 radian searah jarum jam sehingga sampai pada titik dua satuan di bawah 0 pada sumbu imajiner, maka kita peroleh Z per W sama dengan negatif 2I. Ini. Baik, seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya definisi 11.4. Di sini kita misalkan Z dan W adalah bilangan kompleks. Jika ada bilangan asli N sehingga W pangkat N sama dengan Z, maka W adalah akar ke N dari Z. Misalnya kita ingin mencari semua akar kompleks ketiga atau kubik dari 8. Nah, secara aljabar kan kita menyelesaikannya menggunakan akar pangkat 3 dari 8 seperti ini. Kalau aljabar biasa, bukan bilangan kompleks, akar 3 dari 8 berapa? 2. 2 ya. Nanti kalau ada kompleks tidak 2, coba lihat aja nanti ya. Ada 3 juga nanti nilainya ya. Oke, silakan. Nah, karena di sini kita membahas tentang bentuk polar bilangan kompleks, maka kita harus menyatakan Z dan W itu dalam bentuk bilangan polar bentuk kompleks terlebih dahulu. Nah, di sini kan kita ketahui bahwa Z-nya itu sama dengan 8. Di mana dari definisi bilangan kompleks tadi, Z itu sama dengan A ditambah BI. Nah,
di sini 8 ini sebagai bilangan realnya. Dan B-nya tidak ada, maka bisa kita sebut 0. Sehingga Z sama dengan 8 ditambah 0. Lalu kita mencari tetanya menggunakan rumus tan theta sama dengan B per A atau imajiner Z per real Z. Sehingga kita tulis tan theta sama dengan imajinernya tadi kan 0. Berarti kita tulis 0, kemudian real Z-nya tadi kan 8. Tulis 8. Sehingga tan theta-nya kita dapatkan sama dengan 0. Nah, nilai tan yang hasilnya 0 itu kan 0 derajat. Jadi tetanya kita dapatkan 0 derajat. Maka 8 ini tadi karena sudah diubah menjadi bentuk pola bilangan kompleks menjadi 8 cis 0. 0 ini sebagai tetanya. Jadi cis ini bisa kita jabarkan menjadi 8 dikalikan cos 0 ditambah I sin 0. Nah, nilai dari cos 0 itu kan 1. Sedangkan nilai dari sin 0 itu kan 0. Maka 8 dikalikan 1 ditambah 0, hasilnya kan 8. Sesuai sama yang ini tadi. Nah, selanjutnya kita mengubah yang W. Berdasarkan teorema de Moivre itu tadi kan bunyinya seperti ini. Z pangkat N sama dengan modulus Z dipangkatkan N dikalikan cis N theta. Nah, karena di sini yang diketahui, maka kita ganti aja Z-nya menjadi W. M-nya ini sebagai pangkat. Kan ini pangkat ketiga kubik, jadi W pangkat 3. Nah, kita ubah menggunakan teorema de Moivre itu tadi menjadi modulus W dikalikan cis alfa dipangkatkan 3. Nah, ini menjadi modulus W pangkat 3 dikalikan cis 3 alfa. Next. Selanjutnya, teorema 11.17 yang berbunyi akar Kn dari bilangan kompleks. Misalkan, Z tidak boleh sama dengan 0 adalah bilangan kompleks dengan bentuk polar, Z sama dengan R cis theta. 11.17 ini kita disuruh untuk menunjukkan bahwa WK pangkat N sama dengan Z. Dari teorema 11.17 ini diberikan rumus WK sama dengan akar pangkat N dari R dikalikan cis dikalikan theta per N ditambah 2pi per N dikalikan K. Selanjutnya. Selanjutnya. Pembuktian teorema 11.17. Untuk menunjukkan bahwa WK pangkat N ini sama dengan Z, kita juga menggunakan teorema de Moivre itu tadi. Jadi, nilai WK yang telah diketahui pada teorema 11.17 barusan, kita substitusikan ke rumus WK pangkat N sama dengan Z. Jadi, kita tulis WK pangkat N sama dengan akar pangkat N dari R dikalikan cis, tetanya itu theta per N ditambah 2i per N dikalikan K dipangkatkan N. Menghasilkan akar pangkat N dari R dipangkatkan lagi N
kemudian cis dikalikan n theta. Nah, n-nya ini kita tulis, theta-nya ini theta per n ditambah 2pi per n dikalikan k. Nah, selanjutnya kita tulis kembali akar pangkat n dari R dipangkatkan n, kemudian dikalikan cis. Untuk yang operasi penjumlahan ini kita jumlahkan seperti biasa, yaitu menyamakan penyebutnya. Sehingga menjadi cis dikalikan n dikali dalam kurung theta ditambah 2pi per n dikalikan k. Nah, akar pangkat n dari R ini kan bisa kita tulis R pangkat 1 per n. Ya kan? Jadi kita tulis R pangkat 1 per n dipangkatkan lagi n. Dikalikan cis, ini kan tadi n-nya bisa dicoret. Jadi tersisa cis theta ditambah 2pi k. Ini pangkatnya juga bisa kita coret. Sehingga tersisa R cis theta ditambah 2pi k. Theta ditambah 2pi k ini kan tadi theta, jadi bisa kita tulis R cis theta. Jadi WK pangkat N sama dengan R cis theta sama dengan Z terbukti. Selanjutnya, contoh 11.7.4. Menggunakan teorema 11.17 barusan untuk menyelesaikan soal di bawah ini. Diberikan soal kedua akar kuadrat dari Z sama dengan negatif 2 tambah 2i akar 3. Nah, kita tulis kembali Z sama dengan negatif 2 ditambah 2i akar 3. Nah, sebelum menggunakan rumus WK pangkat N itu tadi, kita harus mencari tahu dulu nilai R-nya berapa, nilai θ-nya berapa, dan nilai N-nya berapa. Nah, seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya pada slide sebelumnya, untuk mencari R itu kan sama dengan sudah bacakan aja akar tadi itu ya. Akar real kuadrat tambah imajiner kuadratnya ya. Oke, untuk mencari R itu tadi kan sama dengan akar real kuadrat ditambah imajiner kuadrat. Nah, real kuadratnya ini negatif 2. Jadi negatif 2 kuadrat. Untuk imajinernya 2 akar 3. Jadinya R sama dengan akar dari negatif 2 kuadrat sama dengan 4. 2 akar 3 kuadrat sama dengan 12. Jadi R kita dapatkan 4. Nah, untuk mencari θ-nya itu tadi kan tan θ sama dengan imajiner Z per real Z atau B per A. Jadinya tan θ sama dengan sehingga θ-nya kita dapatkan negatif akar 3. Nah, tan θ yang hasilnya negatif akar 3 itu kan 2pi per 3. Berarti telah kita dapatkan θ-nya 2pi per 3 dan N-nya sama dengan 2. 2-nya ini kan karena tadi soalnya akar kuadrat. Akar kuadrat itu kan pangkat 2. Jadi, maaf, N-nya sudah kita dapatkan 2. Nah, setelah kita temukan nilai dari R, θ, dan N, kita substitusi ke rumus WK sama dengan akar pangkat N dari R dikalikan cis dikalikan θ per N ditambah 2pi per N dikalikan K berdasarkan teorema 11.17 tadi. Nah, untuk K-nya ini merupakan bilangan cacah yang dimulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Akhirnya ketemu W0-nya, akar pertamanya berapa? W0-nya ketemunya 1 ditambah akar 3. Akar 3 itu agar kalau di persamaan kuadrat itu X1 itu ya. Oke, Bapak. X2-nya ketemu berapa? W1-nya ketemunya negatif 1 dikurangi akar 3. Artinya apa itu? 1 ditambah akar 3 diapakan sama dengan? Artinya 1 plus akar 3 kuadrat, hasilnya pasti sama dengan berapa? Sama dengan negatif 2 ditambah 2i akar 3 itu tadi. Betul ya. Atau di samping itu ada lagi berapa?
Yang negatif 1 dikurangi akar 3. Oke, dikuadratkan pasti dapat itu juga. Sudah dicari balik ya, sudah ya? Nggih, Bapak. Sudah pernah dicari kembali, ya apa, langkah balik, sudah. Nggih. Nah, itu hebatnya bilangan kompleks ya. Tapi kalau bilangan real, misalnya aja, kalau itu tadi, E kuadrat sama 8, berapa X-nya? 2. Tapi kalau bilangan kompleks, enggak. X-nya itu ada berapa banyaknya? Ada 3 juga ya. Yang tadi itu sudah diteruskan, enggak apa-apa Mbak. Yang tadi itu loh, W pangkat 3, 8, itu tadi kan belum tuntas itu tadi ya. Oke, Bapak. Ya. Ini malah, ini hanya kuadrat, malah lebih sederhana ini ya. Tinggal masukkan aja K-nya 0, K-nya 1. Nah, umpama ini ya. Oke. K-nya itu saya masukkan 2. Oke. Pernah memasukkan 2 apa enggak? K-nya. K-nya gimana? Yang untuk soal ini, Bapak? Nggak boleh, Bapak. Karena untuk K itu batasnya N dikurangi 1. Oh, ya mengapa kok dikurangi 1? N dikurangi 1, yuk. Mengapa ya? Mengapa kok dibatasi N kurang 1? Karena kalau nanti itu kita masukkan K-nya itu sama 2, kembali ke itu lagi Mbak nilainya. 1/3 lagi. Belum pernah ya? Belum pernah. Makanya dibatasi supaya kita tidak berlarut-larut, cari berulang-ulang terus, loop-nya balik lagi, maka dibatasilah kurang dari 1. Kalau nanti K-nya kamu masukkan 3, nanti pasti dapat min 1, min akar 3 lagi. Ya, masukkan 4, dapat 1/3 lagi. Masukkan 5, min 1, min akar 3, jadi kembali lagi. Makanya kalian dibatasi min 1 itu. Karena apa? Kita menulisnya W0, coba kita menulisnya W1, ya K-nya sama dengan N itu ya, nggak dikurangi 1. Ya, artinya, kalau ada W pangkat 5 sama dengan Z, suatu bilangan kompleks, maka nanti akar-akarnya pasti ada berapa? Ada 4. Ada 4 juga. Maksudnya akar-akarnya enggak, ada 5, karena W0 kan. Ngitungnya kan mulai W0, 0, 1, 2, 3, 4. Berarti ada 5 ya. Oh iya, ada 5. Kalau W pangkat 10, akar-akarnya ada berapa? Ya ada 10 juga. 10. 0 hingga 9 ya. Jadi gitu. Jadi itulah bagusnya bilangan kompleks, misalnya I-nya imajiner, khayal gitu. Khayal itu ya enggak bisa nanti 3 khayal lebih dari 2 khayal enggak bisa. Jadi enggak ada di bilangan imajiner itu tidak ada sifat urutan ya. Soalnya imajiner, khayal, namanya menghayal, enggak tahu khayalannya besarnya berapa, enggak tahu juga ya. Tidak bisa diurutkan. Tapi kalau I kali I, hasilnya memang min 1, karena I itu sama dengan akar minus 1. Oke. Terus berikutnya, slide berikutnya. Habis. Habis, Bapak. Silakan ditawarkan ke teman-temannya, mungkin ada pertanyaan. Oke. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand. Di buku lain biasanya ditulis modulusnya itu tetap R saja, itu jadi menyatakan jarak. Tapi di sini tidak apa-apa lah, tapi jangan bingung nanti dengan buku lain ya, karena menggunakan R saja tetap itu karena distinct atau jarak itu. Seperti tidak ada yang ngerti semua mungkin ya. Baik, pertanyaan pertama dipersilakan kepada Medinda. Oh, ada Medinda. Baik, terima kasih. Izin bertanya pada yang slide 6. Iya, ini. Itu yang di poin pertama itu kan R kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, maka R sama dengan plus minus A kuadrat B kuadrat. Ini tidak kurang akarnya, ta? Kan? Apakah suara saya terdengar? Yang itu ya, Mi? Iya. Iya, kurang akar. Ya, ini kurang akar. Kurang akarnya, Mi. Iya, terima kasih. Terus Maminya Pak Mimi manggilnya. Namanya Medinda, Pak. Iya, Mi katanya. Saya kira maminya.
Terus izin tanya lagi di slide, minta tolong slide 14. Oh, nggak jadi udah. Terus mau tanya, kalau misal itu tadi yang di slide terakhir itu kan pangkatnya 2, jadi nanti akar-akarnya itu dapatnya 2 begitu ya. Jadi hasilnya itu tergantung dari pangkatnya, begitu. Mana jawabnya? Tadi sudah saya jelaskan. Kalau Z pangkat 3 sama dengan W pangkat 3 sama dengan Z, W-nya ada berapa? Halo? Ada? Ada 3. Kalau W pangkat 5 sama dengan Z, W-nya ada berapa? 5. Ada 5 juga yang ditanyakan oleh Mama Memei. Nggih, Bapak. Terima kasih, Pak. Nah, kalau di bilangan bukan bilangan kompleks kan tidak kan? Ya. Misalnya Z pangkat 3 sama 8, berapa Z-nya? 2 ya. Satu-satunya nilai 2. Kalau X kuadrat sama dengan 4, X-nya memang 2 dan negatif 2 ya. Tulang itu. Oke. Sudah terjawab ya. Baik. Lagi? Baik, selanjutnya dipersilakan kepada Yulia. 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 Iya, Yulia. Terima kasih. Yes, izin bertanya pada slide 9. Nah, ini. Nah, ini kan tadi maka tan theta imajiner Z per real Z, asalkan real Z-nya itu nggak boleh sama dengan 0. Nah, tapi kalau ini real Z-nya itu sama dengan 0 kan, maka akan menghasilkan Z-nya itu pada imajiner positif. Padahal kan tadi nggak boleh sama dengan 0. Gitu. Gimana ya? Apa bisa dipahami? Bisa. Maksudmu kan ini rate Z-nya tidak sama dengan 0, kok di sini sama dengan 0 gitu tah? Nah, gini. Sebelumnya, bentar. Mana tadi? Nah, untuk tan tadi kan impere. Nah, Z-nya tidak boleh sama dengan 0. Soalnya itu nanti mencari tan tetanya, Nanti kalau range Z-nya sama dengan 0, jadi nanti kan bisa tak terdefinisi buat tetanya. Nah, untuk yang tadi range Z-nya sama dengan 0 dan im Z-nya itu lebih dari 0 itu buat nentuin ini. Buat lihat argumennya yang ini. Oke, berbeda ya itu ya, berbeda sasaran. Argumennya. Yang satu itu menyatakan kalau pembagian memang penyebut tidak boleh 0 atau dilarang 0. Kalau 0 maka tidak ada atau tidak didefinisikan ya. Nah, terus titik kan itu ya. Nah, kalimat berikutnya bukan pembicaraan pembagian itu, akhirnya pembicaraan tentang itu dari daerah itu tadi ya. Iya. Ya, tapi bagus juga ya Sinta Julia tanyanya jeli juga ya. Berarti itu enggak per kalimat itu enggak ada hubungannya beda ya Pak, yang sampai titik theta yang tidak sama dengan 0 itu berarti mencari tetanya gitu ya Pak. Kalau ya, yang beda topik ya, beda. Walah, nggih. Terima kasih. Jadi yang kiri itu yang tidak boleh 0 itu hanya semata-mata untuk menunjukkan pembagian itu penyebut tidak boleh 0. Seperti tangan misalnya ya, kalau saudara menggambar tangan itu kan memang di koordinat kartesius kan memang tangan itu kan Y per R kan ya? Halo? Tangan itu kan iya, Bapak. Tangan kan Y per R. Y per R. Maaf. Y per X atau B per A ya, Y per X kan tangan ya. Nah sekarang itu kalau
kita mengandalkan pembagian Y per X, maka tentu X tidak boleh 0. Tapi dalam grafik fungsi trigonometri, bagaimana terjadi kalau X-nya 0? Nah, berarti itu terjadilah apa? Asimtot itu ya. Nah, itu kan grafiknya mendekat sumbu terus, tapi tidak pernah ketemu. Jadi seperti saudara pendekatan, PDKT, terus tidak pernah ketemu. Ya. Tapi ada yang jawab kebenaran, tidak Pak, saya ketemu Pak, akhirnya katanya. Ya, itu bukan asimtot itu ya. Kalau asimtot itu PDKT terus, saya tidak pernah ketemu ya. Itulah grafik fungsi tangan itu. Nah, yang ditanyakan Julia itu. Jadi semata-mata yang kiri tadi itu menyatakan diupayakan kalau pembagian itu memang itu umum itu di matematika cabang matematika manapun, kalau bagian mesti syaratnya B tidak penyebut tidak boleh 0. Contoh definisi bilangan rasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dituliskan dalam bentuk A per B, AB bilangan bulat, B tidak boleh 0, tidak boleh 0. Soalnya kalau 0 tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa ngomong apa-apa, tidak bisa berbicara apa-apa, tidak didefinisikan, itulah ya. Nah yang kanan itu bukan menyatakan lain, bukan menyatakan itu tadi pembagian, menyatakan lain lagi itu. Oke? Iya Pak, makasih. Yuk, sama-sama. Baik, selanjutnya dipersilahkan kepada Elviatul. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya mohon maaf, suara saya apakah terdengar dengan jelas? Terdengar. Jelas. Halo? Halo, jelas Arfiatul. Oh, oke. Oke, saya izin bertanya tadi. Oh ya, oke Bapak. Saya izin bertanya pada pembuktian teorema 11.16 itu mungkin bisa ditunjukkan. Oh ya yang sebelumnya. Ya, yang ini. Itu kan tertera bahwa Z pangkat N sama dengan modulus pangkat N dikalikan cis N theta. Nah, untuk setiap N bilangan asli itu apakah sebuah syarat ya? Iya, betul seperti itu, Alfi. Oh, gitu. Ya. Tapi bagaimana? Maksudnya perpantangan itu Arfi. Pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3 kan masih bilangan asli itu. Oke. Itu maksudnya. Tapi, ya. Terus? Apakah mungkin jika kita menemui soal yang N-nya itu bernilai negatif? Kalau misal kita ketemu soal yang N-nya itu bernilai negatif, bagaimana ya cara kita bisa mengerjakan soal tersebut? Oke, gimana dijawab? Betul ya. Pertanyaannya bagus ya, Arfiatul. Silakan yang presentasi jawab. Kalau kita menemukan N-nya itu setengah misalnya ya, bagaimana nanti? Atau N-nya itu negatif, bukan setengah ya. Z pangkat negatif 5, itu bagaimana caranya nanti mencari? Ya, silakan dijawab. Baik, misalkan aja ya, Z-nya itu Z sama dengan min 2 gitu. Iya. Ya, sebentar. Bukan N-nya min 2. Oh iya, maksudnya gitu, Pak. Bukan Z-nya. Oh, maksudnya soalnya Z negatif 2 gitu. Z pangkat negatif 2 lah. Z pangkat negatif 2 misalnya. Itu nanti misalkan soalnya hitunglah, ini soalnya misalkan 1 ditambah I sebentar, akar 3 negatif 2 gitu kan. Nah nanti masukkannya ke rumusnya tadi itu gini, kan kita cari R-nya dulu. R-nya itu sama dengan 1 kuadrat tambah ini tadi. Ya, aja tidak usah nulis ya. Mbak yang jawab, ya saya ditulis. Bagaimana kalau terjadi seperti itu? Carilah 1 plus I akar 3 pangkat min 2. Berarti mencarinya bagaimana?
itunya tahu saya, R-nya sen akar, sebetulnya asal kuadrat tambah ya sama. Iya, iya. Terus A-nya 1, B-nya akar 3, ya tahu. Sudah, terus gimana caranya? Itu nanti kan R-nya nanti R pangkat min 2 ini kan. Nanti bisa dijadikan 1 per R gitu. Jadi hanya mengubah Z pangkat min 2 itu sama saja dengan 1 per Z kuadrat. Lagi-lagi pasti pangkatnya akhirnya positif. Kalau terjadi pangkat negatif, diubah dulu ke pangkat positif. Jadi akhirnya pangkatnya mesti N lagi ya. Oke, saya kira betul ya. Oke, baik. Berarti itu ya, diubah jadi pangkat positif. Oke, ketika berdiri sendiri, maka N harus dibatasi bilangan asli. Ya. Dan asli. Tapi ketika kita mengerjakan suatu soal, maka harus diubah. Kalau negatif tidak bisa dikerjakan, harus diubah ke pangkat positif. Oh ya, oke, bagus ya pertanyaannya. Silakan, yang lain. Oh iya, saya izin bertanya lagi, boleh? Ya. Silahkan. Kalau saya boleh-boleh saja, terserah yang presentasi itu boleh apa enggak. Iya, silahkan Alfi. Tadi kan disinggung tentang koordinat rektangular ya. Itu kan sekilas kayak mirip seperti koordinat kartesius. Itu apa keduanya itu berbeda? Kalau berbeda, boleh dijelaskan perbedaannya? Sebenarnya sama aja ya, cuma bedanya di sumbunya itu. Sumbunya tadi kan kalau yang bilangan kompleks tadi kan sumbunya yang X ini jadi real Z, yang Y ini jadi imajiner Z. Gitu bedanya. Oh, gitu. Oke. Dapat dipahami. Terima kasih atas penjelasannya. Ya, betul ya jawabannya. Jadi sesungguhnya berbeda. Sama-sama sumbunya ada 2. Mendatar dan vertikal. Kalau koordinat kartesius yang mendatar itu X, yang vertikal itu Y. Jadi sesungguhnya secara itu kesepakatan saja. Kalau yang mendatar itu saya Y, yang vertikal X boleh apa? Boleh saja sebenarnya ya. Ketika itu sepakati saya. Nah di yang ini bilangan kompleks ini yang mendatar itulah yang real, yang vertikal itu yang imajiner, hampir sama. Hanya pada akhirnya teorema-teoremanya pun juga beda akhirnya ya, sumbu-sumbunya beda, teoremanya beda juga. Tapi pemikiran kita sebenarnya tidak begitu jauh dari koordinat kartesius itu. Jaraknya pun juga sama ya, A kuadrat plus B kuadrat sama jaraknya. Hanya itu tadi yang berbeda. Kalau dibilang real, X pangkat 3, sekarang 8. Berapa X? 2, sudah 1 saja akarnya itu. 2 dan 2 sebenarnya, tapi kan 1. Tapi kalau di bilangan kompleks, itu tadi, W pangkat 3 sama dengan Z. Ada berapa W? Ada 3. Ada 3. Nanti kalau dimasukkan K berikutnya, ya kembali lagi ke semula, kayak loop itu ya. Kembali ke semula, siklus semula. Oke. Ada lagi? Oke, matur nuwun Bapak. Sami-sami. Baik, selanjutnya kepada Afni, dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Boleh minta tolong diperlihatkan slide 15. Bukan. Oh, slide 16. Nah, iya. Saya izin bertanya, tadi kok bisa cis A dikurangi beta per 1? 1 itu tadi dari mana? Ya, tadi sesungguhnya sudah dijelaskan ya. Tapi silakan dijawab lagi. Baik, izin menjawab. Ya, aku. Ingat saya tadi direktorat itu ya, bawah itu kamu rektorat tadi. Iya. Ya, gitu. Ya. Ini kan untuk satunya ini diperoleh dari cos beta dikali cos beta. Ini kan sama dengan cos kuadrat beta ya. Terus yang ya, betul. Cos beta dikali negatif I sin beta ini kan menjadi sin kuadrat beta. Sin kuadrat beta. Identitas. I cos sin beta. I cos beta sin beta. Nah, untuk yang ini kan menjadi I sin beta cos beta. Namun di sini positif. Nah, kan jadi nantinya yang negatif I sin beta cos beta ditambah I sin beta cos beta itu kan 0. Nah, lalu yang ini, yang akhir ini kan jadi dikurangi
sin I kuadrat sin kuadrat beta. Nah, tadi diketahui I kuadrat itu sama dengan negatif 1. Jadi nanti hasilnya menjadi cos kuadrat beta ditambah sin kuadrat beta. Berdasarkan identitas trigonometri itu kan sama dengan 1. Jadi satunya diperoleh dari situ. Oh, iya bisa difahami. Saya. Terima kasih atas Jadi jawabannya. sesungguhnya, jadi tadi sudah sebenarnya. Kalau Afni mungkin tadi Afni pas ngelamun boleh. Itu kalau cos beta kali cos beta, hasilnya kan cos kuadrat beta, Afni. Oke. Nah, yang belakang sekarang, I sin beta kali min I sin beta, berarti kan sin beta kuadrat minus kali plus kan minus I kuadrat kan? Iya. Jadi sin kuadrat beta minus I kuadrat. Padahal I kuadratnya berapa? Sama Negatif dengan 1. negatif 1. Nah, negatif 1, akhirnya berapa? Positif 1. Jadi cos kuadrat beta tambah sin kuadrat beta itu nilainya 1. Yang lainnya, Pak, nah, cos beta dengan I sin beta, kan min I sin beta cos beta. Sementara yang I sin beta dengan cos beta plus I sin beta cos beta. Jadi habis dieliminir ya. Oke, Bapak, terima kasih. Oke. Saya izin bertanya lagi. Silakan. Tadi kan disebutkan modulus ya. Nah, tanda modulus itu kan sama seperti tanda mutlak. Nah, misalkan modulus itu disebut dengan mutlak itu apakah boleh? Boleh. Nama lain memang modulus itu mutlak itu. Yeah. Jadi sama aja nggih, Bapak? Iya, jarak soalnya ya. Mutlak, modulus. Oke. Nggih, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Terima kasih kelompok penyaji. Terima kasih kembali. Baik, selanjutnya untuk Ziva dipersilakan bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya pada slide 3. Nah, untuk syarat yang ketiga itu ya kan, intervalnya theta lebih besar dari negatif pi dan kurang dari sama dengan pi. Nah, itu intervalnya udah pasti segitu atau boleh diganti dengan interval lain. Lalu juga mengapa kok interval yang di syarat ketiga itu tertulis seperti itu? Bisa tolong dijelaskan? Terima kasih. Ya, bagus sekali. Silakan jawab. Baik, izin menjawab ya Ziva. Sebenarnya untuk interval ini bisa menggunakan yang 0 theta lebih dari 0 dan kurang dari sama dengan 2pi. Namun untuk kesepakatan di sini kita menggunakan theta lebih dari negatif pi dan kurang dari sama dengan pi karena pada buku tadi pada buku PDF itu tertulis ini. Jadi kita menggunakan yang ini. Sebenarnya kalau untuk intervalnya itu kan satu putaran, bisa menggunakan yang 0 sama 2pi tadi, seperti itu. Berarti intervalnya itu bebas asalkan satu putaran, seperti itu? Iya. Oh, ya. Agar sama itu kesepakatan aja. Di sini kita menggunakan yang negatif pi sama pi. Oh iya, baik. Jawaban dapat dipahami. Sama saya mau bertanya lagi pada 18. Untuk soal yang nomor 1 itu kan nilai cos 5pi/6 itu negatif setengah akar 3 ya. Itu kenapa hasilnya bisa jadi 4 akar 3 ya? Bukannya negatif 4 akar 3? Oh iya, ini tipe kurang negatifnya. Terima kasih atas koreksinya. Iya, sama-sama. Ya, terima kasih Ziva, teliti ya Ziva. Iya Bapak, sama-sama. Terima kasih kelompok penyaji. Sama-sama, terima kasih kembali. Selanjutnya kepada Wahyu Fatin, dipersilahkan.
Terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya pada slide 4. Ini yang tan theta sama dengan min 1 per akar 3. Itu kan nanti tetanya sama dengan min pi per 6. Lah, semisal diganti tetanya itu 5 pi per 6, apakah boleh? Baik, saya izin menjawab. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Tadi kan titik koordinat polarnya akar 3, -1 di sini. Terletak di kuadran 4. Nah, jadi kita untuk mencari tetanya dulu, menggunakan tan theta sama dengan B per A. B-nya itu -1 dan A-nya itu akar 3. Jadi tetanya kita dapatkan negatif sepertiga akar 3. Nah, nilai tan yang hasilnya negatif sepertiga akar 3 di kuadran 4 itu kan kita dapatkan 330 derajat. Nah, tetapi 330 derajat itu tidak memenuhi syarat ini. Syarat di mana tetanya lebih dari negatif pi dan tetanya kurang dari negatif pi. Jadi kita menggunakan sudut koterminalnya. Jadi sudut koterminal dari 330 derajat itu menggunakan, mohon maaf, jadi sudut koterminal dari 330 derajat itu negatif 30 derajat. Lalu mengapa bukan menggunakan 150 derajat? Karena 150 derajat itu kan ada di kuadran 2. Sedangkan di sini kita disuruh untuk mencari nilai theta yang ada di kuadran 4. Begitu maksudnya, Mbak. Maksudnya kan min pi per 6 itu kan sama saja dengan 5 pi per 6 itu maksudnya. Iya, Bapak. Jadi yang satu dari putar ke kiri, Iya. itu berlawanan jarum jam, ketemulah 5 pi per 6, tapi kalau putar kanan, searah jarum jam, ketemu min pi per 6, kan sama saja titiknya ya di situ, itu maksudnya. Iya, Bapak. Yang ditanyakan Wahyu itu, bolehkah min pi per 6 itu saya ganti dengan 5 pi per 6? Toh sama-sama atau muternya saja berbeda, tapi pada akhirnya sama. Oke. Jawabannya boleh, tetapi karena di sini yang diminta kuadran 4, jadi menggunakan tetanya min pi per 6. Oh iya, dapat dipahami. Terima kasih. Sama-sama. Baik, selanjutnya kepada Fatimah. Terima kasih atas kesempatannya. Mau tanya slide 16. Contoh 11.7.3. Yaitu tadi dijelaskan itu tan theta sama dengan akar 3 per min 1. Jadi itu di kuadran 2. Itu kan kenapa kok tidak di kuadran 3? Apakah nanti kuadran 3, kuadran 4. Kalau misalnya min akar 3 per 1 itu apa nanti ke kuadran 4 gitu. Oke, silakan dijawab. Gimana, Coach? Bisa diulangi pertanyaannya? Ya, tadi kan dijelaskan. Itu kan di antara kan min akar 3 itu kan hasil tan yang negatif itu kan ada di kuadran 2 atau kuadran 4. Kan kenapa kok di kuadran 2? Karena akar 3 per min 1. Kalau misalnya min akar 3 per 1 itu apa tetap di kuadran 2 atau di kuadran 4? Terima kasih. Min akar 3 per 1? Iya. Kalau min akar 3 per 1 itu kan in-nya itu negatif. Negatif itu sama ring-nya itu positif itu berada di kuadran 4. Kalau min 3 per 1. Apakah terdengar suara saya? Oh, berarti itu kalau di kuadran 4 itu berarti yang atasnya negatif, yang bawahnya positif gitu. Ya, seperti itu. Nanti titiknya itu ada di kuadran 4. Jadi ya dikembalikan tadi ya yang bagian real dan bagian imajiner. Jadi tadi sepakati sudah imajiner itu yang sumbu vertikal, real yang sumbu horizontal.
Itu tadi kan -1 itu -1 itu kan realnya kan ya. Berarti dia di kiri. Kiri itu tidak mungkin di kuadran 1 atau 4. Mesti 2 atau 3 kan ya toh. Tinggal melihat bagian imajinernya. Imajinernya kan akar 3. Oh, berarti di atas dia. Maka bukan di kuadran 3, tapi di kuadran berapa akhirnya? 2. Ya. Kalau akar 3-nya yang negatif, di bawahnya 1, berarti realnya yang positif. Kalau real positif itu mungkin di kuadran 1 atau kuadran 4. Karena akar 3-nya itu negatif, maka di kuadran berapa? Kuadran 4. Itu ya caranya. Oke, Bapak. Terima kasih. Terima kasih juga penyaji. Terima kasih kembali. Baik, untuk teman-teman, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Udah ya, waktunya ternyata sudah melebihi. Ditutup aja. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan terdapat salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian dengan berakhirnya kelompok ini ya, kelompoknya Ega Ayu,